Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Sekarang harus mengganti rugi 40 miliar dan dia sudah sepakati. 40 miliar bukan uang kecil. Ini apa-apaan? Hah? Daripada menggusur milik sendiri dan mengganti rugi ke orang lain, itu kebodohan yang luar biasa. Mulyadi saat ini menjadi bintang nih di dunia maya ya. Bagaimana tidak, kiprahnya ini menjadi perbincangan masyarakat ya. Karena Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang selalu turun ke lapangan ya, bertemu dengan masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakatnya. Sebagaimana kita tahu ya, gubernur Jabar ini totalitas sekali dalam memimpin Jabar. Bisa kita lihat ya di channel YouTube-nya Kang Deddy ini. Di situ banyak sekali video bagaimana cara dia memimpin Jabar. Jadi, Kang Deddy ini bukan sosok pemimpin yang suka dihormati. Dia itu lebih suka turun langsung ke masyarakat ya, supaya tahu masalahnya di mana dan solusinya seperti apa. Dan langsung ada keputusan di situ dan langsung dibuatkan aksinya seperti apa. Nah, pemimpin seperti ini sebenarnya bagus sekali untuk Indonesia ya. Tidak banyak retorika, harus rapat yang buang waktu dan anggaran ya. Jadi Mulyadi ini adalah pemimpin yang sangat beda sekali. Cuma, ada cumanya nih. Ya. Jadi, apa yang dilakukan Deddy Mulyadi dalam menangani masalah banjir yang ada di Jabar ya, bulan Maret kemarin ini, sebagian masyarakat menilai ini adalah pencitraan. Apa benar ini pencitraan? Ya. Jadi banyak sekali di dunia maya Deddy Mulyadi ini dinyinyirin atas perilakunya yang katanya dinilai itu sangat berlebihan. Masa seorang gubernur mau nyemplung ke kali ya nggak? Mau berenang di sampah. Nah ini. Coba kita lihat videonya. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda. Melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial, Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban.
Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya, kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik pencitraan itu memang dibutuhkan dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Sebagai Mulyono Sunda version alias Jokowi jilid 2. Soalnya gaya komunikasi politik doi persis kayak gitu. Ingat kan waktu Lord Jokowi masuk ke gorong-gorong? Nah itu. Terus orang-orang juga ngomentarin beberapa tempat hiburan di puncak yang ternyata di bawah BUMD dong. Misalnya Hibis Fantasy yang baru kena segel karena disinyalir punya andil pas banjir kemarin. Hibis itu ternyata milik PT Jasa dan Kepariwisataan atau PT Jaswita, salah satu BUMD Provinsi Jabar. Jadi kira-kira rakyat Indonesia masih pada kemakan sama gimmick-gimmick pencitraan pejabat gak sih? Kalau era Amin sih daripada nangis-nangis, mending bikin kebijakan yang serius buat rakyat, iya nggak? Menurut lo gimana ya Ramania? Jadi Deddy Mulyadi ini hanya dianggap pencitraan ya. Jadi apa yang dia lakukan selama ini ya sampai nyebur-nyebur ke kali itu hanya pencitraan mirip apa yang pernah dilakukan Joko Widodo ya saat menjabat sebagai Gubernur DKI ya. Kita tidak tahu ya ini pencitraan atau bukan ya. Tapi kita lihat aksi nyatanya saja ya. Deddy Mulyadi ini berani menghancurkan bangunan Hibis Fantasi yang di Bogor itu ya. Yang disinyalir sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Bogor dan Bekasi ya. Cuma netizen ini berharap lebih. Kalau emang bukan pencitraan sekarang Deddy Mulyadi ini apa berani menghancurkan bangunan-bangunan lainnya. Seperti bagaimana kita tahu Ridwan Kamil kan juga punya restoran di daerah puncak ya yang menurut netizen itu juga melanggar regulasi ya bahwa di daerah situ tidak boleh ada bangunan. Nah sekarang Deddy Mulyadi apa berani membongkar bangunan milik Ridwan Kamil. Ternyata KDM TA, Deddy Mulyadi TA, Gubernur TA yang kemarin dengan gagah menggusur bangunan milik Jaswita, milik Pemprov sendiri, sekarang harus mengganti rugi 40 miliar dan dia sudah sepakati. 40 miliar bukan uang kecil. Ini apa-apaan? Hah? Daripada menggusur milik sendiri dan mengganti rugi ke orang lain, itu kebodohan yang luar biasa. Lebih baik kamu berenang aja di mana-mana tuh, ya. Di Bale Endah banjir, ya. Itu di Dayakolot banjir, di Garut banjir, di Sukabumi banjir. Berenang itu di mana-mana, nggak ngabisin duit, ya. Silakan aja berenang lah, nggak usah kerja. Liar, kasihan rakyat. Ini lihat nih, dengerin ya. Saya minta dibongkar semuanya, dikembalikan menjadi kawasan hijau. Itu nggak apa-apa di bawah pengelolaan provinsi, kita yang namang pohon. Ya rugi kita katanya harus bayar ke investornya 40 miliar, ya bayar aja loh Pak.